Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aisyah Febrianti dengan NIM 430302046 akan menjelaskan atau mereview sedikit materi tentang fikih guna melengkapi tugas UTS mata kuliah fikih. Langsung saja saya akan menjelaskan beberapa materi dari buku yang berjudul Fikih Sunnah Wanita karya Abu Malik Kamal bin As-Said Salim. Yang pertama ialah tentang kitab pakaian dan perhiasan wanita serta hukum memandang wanita. Sebagai wanita muslimah, kita memiliki kewajiban menutup aurat sesuai firman Allah Ta'ala yang bunyinya, "Hai anak Adam, sesungguhnya kami telah menurunkan kepadamu pakaian yang menutup auratmu dan pakaian indah untuk perhiasan. Dan pakaian takwa itulah yang paling baik. Yang demikian itu adalah sebagian dari tanda-tanda kekuasaan Allah. Mudah-mudahan mereka selalu ingat." Quran Surat Al-A'raf ayat 26. Adapun pakaian wanita di hadapan laki-laki asing. Yang pertama adalah larangan dan ancaman bagi wanita yang tabaruj. Apa itu tabaruj? Tabaruj ialah seorang wanita yang menampakkan perhiasan atau kecantikannya serta sesuatu yang wajib ditutupinya yang dapat membangkitkan syahwat laki-laki. Sesuai firman Allah dalam Quran Surat Al-Ahzab ayat 33, terdapat 8 syarat pakaian wanita muslimah. Antara lain ialah 1. Menutup seluruh tubuh selain wajah dan kedua telapak tangannya. 2. Bukan pakaian perhiasan, di mana pakaian perhiasan itu meliputi pakaian yang dirangkai warna-warni atau dihiasi warna emas atau perak sehingga menarik perhatian. Yang ketiga ada pakaian tabal atau tidak membentuk bagian yang ditutupinya. Keempat, pakaian longgar atau tidak ketat dan tidak membentuk tubuh. Yang kelima, ada pakaian tidak diolesi atau diperciki wewanginan atau parfum. Yang keenam, tidak menyerupai pakaian laki-laki. Dan syariat ini memiliki 2 tujuan, yaitu untuk membedakan antara laki-laki atau perempuan dan untuk menutupi kaum wanita. Tujuan tersebut harus terpenuhi secara bersamaan karena saling berkaitan. Yang ketujuh, tidak menyerupai pakaian wanita kafir. Nas yang menyangkut masalah pakaian adalah hadis Abdullah bin Amr. Ia berkata, "Rasulullah pernah melihatku mengenakan 2 pakaian yang dicelup warna kuning. Kemudian beliau bersabda, 'Sesungguhnya pakaian ini adalah pakaian kaum kafir. Karena itu jangan engkau pakai.'" Yang kedelapan adalah bukan pakaian ketenaran atau syuhrah. Pakaian syuhrah adalah setiap pakaian yang dimaksudkan untuk mencari ketenaran di tengah-tengah manusia, baik berupa pakaian indah yang dipakai untuk membanggakan diri dengan dunia dan perhiasannya, maupun berupa pakaian kumal untuk menampakkan sikap zuhud dan riya. Adapun beberapa faedahnya antara lain, yang pertama, wanita boleh memakai sutra, tetapi tidak dihalalkan bagi kaum laki-laki. Yang kedua, panjang ujung pakaian wanita. Wanita itu wajib menutup kedua telapak kakinya dengan pakaiannya. Wanita juga boleh isbal pada pakaiannya, tetapi tidak boleh lebih dari 1 hasta, sebagaimana telah disebutkan dari Ummu Salamah. Ia berkata kepada Rasulullah ketika disebutkan sarung, "Lalu bagaimana dengan kaum wanita?" "Wahai Rasulullah," beliau menjawab, "ulurkan sepanjang 1 jengkal." Ummu Salamah berkata, "Kalau sepanjang itu masih tersingkap," beliau bersabda, "Kalau begitu 1 hasta, tidak boleh lebih dari itu." Yang ketiga, wanita boleh memakai celana panjang, tetapi di bawah jubah yang menutupi tubuhnya, karena lebih menjaga diri sehingga tidak akan tersingkap.
dan tidak boleh memakai celana panjang kecuali untuk suaminya selama tidak ada untus tasyabuh atau keserupaan dengan pakaian laki-laki. Dan keempat, wanita yang memakai sepatu atau sandal yang hak tinggi secara zahir. Jika wanita memakai hak tinggi dengan tujuan agar dilihat laki-laki, maka haram hukumnya. Serta membuat gerakan cara jalan seorang wanita yang menarik perhatian laki-laki jika memakai hak tinggi. Dan yang kelima, pakaian wanita muslimah di hadapan mahramnya. Boleh bagi mahram melihat perhiasan wanita karena adanya kebutuhan yang bersifat darurat untuk bercampur, keluar masuk, dan bergaul karena mereka sering bertemu dan melihat disebabkan adanya hubungan kekerabatan dan mereka pun aman dari fitnah. Mahram tersebut antara lain ada ayah dan kakek, baik dari ayah maupun ibu, ayah suami, anak laki-laki istri, suaminya, cucu laki-laki, dan seterusnya. Saudara laki-laki, baik sekandung, seibu, atau seayah. Anak laki-laki saudara laki-laki dan saudara perempuan, karena mereka termasuk saudara laki-laki. Ada paman pihak ayah atau ibu dan sepersusuan. Pendapat pertama, mahram itu boleh melihat seluruh tubuh wanita kecuali antara pusar dan lutut. Yang kedua, mahram hanya boleh melihat bagian yang biasa tampak seperti anggota yang biasa untuk wudhu. Sebagian ulama membedakan antara sebagian mahram dengan sebagian lainnya dalam hal bolehnya melihat sesuai dengan tabiat dalam jiwa manusia. Seorang wanita hendaknya tidak menambahkan perhiasannya kepada orang yang masih diragukan sebagai mahram atau bukan. Seorang mahram boleh menyentuh dan mencium kerabat wanitanya jika tidak disertai dengan syahwat. Seorang wanita diperbolehkan menaiki kendaraan di belakang atau membonceng mahramnya. Pakaian wanita di hadapan sesama wanita di mana aurat yang wajib ditutupi yaitu pusar sampai lutut. Menampakkan perhiasan di hadapan anak-anak yang belum mengerti keadaan dan aurat wanita. Pakaian dan perhiasan wanita di hadapan suaminya. Suami istri boleh melihat seluruh bagian tubuh pasangannya tanpa ada yang dimakruhkan, baik dengan syahwat maupun tidak, karena sudah menjadi pasangan semahramnya. Beberapa masalah berkaitan dengan hukum memandang wanita. Yang pertama, laki-laki melihat wanita yang bukan mahramnya. Laki-laki diharamkan melihat wanita selain dalam keadaan darurat. Pembuat syariat ini memerintahkan untuk menundukkan pandangan kita sesuai firman Allah Ta'ala. Katakanlah kepada laki-laki yang beriman, hendaklah mereka menahan pandangannya dan memelihara kemaluannya. Yang demikian itu lebih suci bagi mereka. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang mereka berbuat. Yang kedua, boleh laki-laki melihat wanita ketika ada kepentingan yang mendesak. Al-Hafiz berkata dalam Al-Fat 11-47, dalam hadis ini dinyatakan tentang bolehnya melihat aurat wanita karena kondisi darurat yang mengharuskan melihatnya. Dikatakan di antara kondisi yang membolehkan seseorang melihat wanita antara lain adalah ketika meminang atau khutbah, ketika mengobati, melihat seorang hakim dan saksi, dan ketika melakukan muamalah seperti jual beli. Yang ketiga, laki-laki meminta izin
ketika hendak masuk menemui wanita yang menjadi mahramnya. Dari Alqamah ia berkata, pernah seorang mendatangi Abdullah bin Mas'ud. Lalu ia berkata, apakah harus meminta izin ketika hendak menemui ibuku? Ibnu Mas'ud menjawab, tidak, setiap keadaan boleh engkau lihat. Yang selanjutnya terdapat adab-adab dalam berpakaian. Adapun adab syar'i berkaitan dengan pakaian antara lain ialah 1. Tidak berlebihan dalam berpakaian. 2. Jika hendak memakai pakaian baru, berdoalah dengan doa yang disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan Abu Sa'id Al-Khudri yang bunyinya, Allahumma lakal hamdu anta kasautanihi as'aluka min khairihi wa khairi ma suni'a lahu a'udhu bika min syarrihi wa syarri ma suni'a lahu, yang artinya, ya Allah, segala puji hanya bagimu. Engkau telah memberiku pakaian ini. Aku memohon kepadamu kebaikannya dan kebaikan yang dibuat untuknya. Dan aku berlindung kepadamu dari kejelekannya dan kejelekan yang dibuat untuknya. Yang ketiga, memulai dengan anggota badan sebelah kanan ketika mengenakan pakaian. Dan keempat, tidak boleh mengenakan pakaian yang bertanda salib. Yang kelima, tidak boleh memakai pakaian yang terbuat dari kulit binatang buas. Yang keenam, tidak boleh berjalan dengan satu sandal. Selanjutnya terdapat jenis-jenis perhiasan wanita. Antara lain yang pertama ada perhiasan rambut. Disunahkan bagi wanita memperhatikan rambut dengan cara menyisir, meminyaki, mencuci, dan semisalnya. Di antara adab bersisir yaitu pertama yang menyisir rambut mulai dari kepala bagian kanan, kemudian meminyaki rambut dan merapikan dengan air jika kusut. Adapun hal-hal yang berkaitan dengan perhiasan rambut antara lain tidak boleh menyambung rambut dan memakai wig atau rambut palsu. Akan tetapi ada pendapat kuat yang membolehkan menyambung rambut dengan bahan sutra, wool atau kain selama tidak menyerupai rambut. Yang kedua ada mencukur bulu kemaluan atau dinamakan dengan istihdad dan bulu ketiak termasuk sunnah-sunnah fitrah. Selanjutnya anamis atau menghilangkan, menepiskan alis. Kumis atau jenggot pada wanita boleh dihilangkan. Yang kedua ada perhiasan di gigi. Islam menganjurkan umatnya untuk memperhatikan gigi dan bersiwak atau menggosok gigi. Terdapat larangan melakukan taflits atau merenggangkan gigi karena itu termasuk merubah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Tadlis atau menipu dan tablis atau memalsukan. Maka Rasulullah melaknat wanita yang merenggangkan gigi untuk kecantikan yang merubah ciptaan Allah. Yang ketiga ada perhiasan dengan menggunakan wewanginan atau parfum. Parfum termasuk perhiasan wanita yang dibolehkan. Maka wanita boleh memakai wewanginan apa saja yang disukai untuk suaminya. Hal-hal yang berkaitan dengan perhiasan wewanginan antara lain, wanita boleh memakai minyak wangi laki-laki dan sebaliknya. Menggunakan minyak wangi yang mengandung alkohol boleh asal kandungan alkoholnya sedikit, dan lebih baik menggunakan yang tidak ada atau tidak mengandung alkohol. Serta kita harus hati-hati ketika menggunakannya. Wanita yang keluar rumah harus menghilangkan bau minyak wangi yang dipakai. Dan yang keempat, terdapat perhiasan berupa celak mata. Wanita
disunahkan memakai celak atau dinamakan dengan kuhel dalam merias untuk suaminya, akan tetapi wanita tidak boleh memakai celak ketika menjalani idah. Tidak diperbolehkan juga menggunakan tempat celak yang terbuat dari emas maupun perak. 5. Terdapat perhiasan berupa pacar atau pewarna. Laki-laki maupun wanita boleh mewarnai rambut atau bahkan uban dengan warna kuning atau merah. Disebutkan bahwa pewarna yang paling utama yaitu pacar atau inai atau hina dan katam. Tidak disyariatkan mewarnai rambut dengan warna hitam. Dibolehkan mewarnai kuku tangan dan kaki. Wanita juga diperbolehkan memakai pewarna pipi dan bedak untuk perhiasan. Dan yang keenam, terdapat perhiasan dengan menggunakan emas dan perak. Wanita boleh memakai semua jenis perhiasan dari emas dan perak, di mana wanita boleh mengenakan cincin di jari mana saja, sedangkan laki-laki dilarang memakai cincin di jari tengah dan telunjuk. Adapun hukum operasi kecantikan. Hukum operasi kecantikan ada yang dikatakan mubah atau dibolehkan jika untuk menutup luka yang menganga, luka yang sobek, atau meringankan bekas luka bakar yang berat, khususnya di wajah atau bagian yang biasa nampak. Hukumnya haram apabila merubah ciptaan Allah, seperti merubah jenis kelamin atau transgender, merubah warna kulit, merubah bentuk yang telah Allah ciptakan, khususnya bentuk wajah. Adapun hukum memakai lensa berwarna untuk perhiasan dan mengikuti mode. Yang pertama, menurut Syekh Shalih bin Fauzan, boleh saja asal memang dibutuhkan. Jadi, jika bukan karena kebutuhan dan hal tersebut merupakan perbuatan yang berlebihan, maka haram hukumnya. Haram juga jika di mata seseorang mengenakan perhiasan menyerupai mata hewan. Jika tidak sampai merubah warna dan hanya merubah warna dari hitam kelam menjadi agak hitam atau semisalnya, maka perhiasan dibolehkan. Masih buku yang sama, yaitu Fikih Sunnah Wanita. Untuk materi selanjutnya yaitu Kitab Nikah, Pranikah, dan Pasca Nikah. Adapun anjuran dan dorongan untuk menikah terdapat dalam beberapa surat Al-Quran, di antaranya yaitu yang pertama ada Quran Surat Ar-Ra'd ayat 38 yang berisi, dan sesungguhnya kami telah mengutus beberapa rasul sebelummu, dan kami memberikan kepada mereka istri-istri dan keturunan. Ada juga Quran Surat An-Nur ayat 32, dan nikahlah orang-orang yang sendirian di antaramu, dan orang-orang yang layak untuk menikah dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan hamba-hamba sahayamu yang wanita. Ada juga Quran Surat Ar-Rum ayat 21 yang isinya, dan diantara tanda-tanda kekuasaannya Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikannya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir. Selanjutnya terdapat hukum nikah. Nikah termasuk sunnah yang ditekankan dan merupakan sunnah para rasul. Mayoritas ulama berpendapat bahwa menikah hukumnya mustahab atau sunnah. Akan tetapi, menikah menjadi wajib bagi seseorang jika ia khawatir terjerumus ke dalam perbuatan zina, sedang ia mempunyai kemampuan untuk menikah karena akan menjadi haram hukumnya. Jika
Jika sesuatu yang haram hanya dapat dicegah dengan sesuatu hal, maka suatu hal tersebut hukumnya wajib. Adapun beberapa manfaat pernikahan. Yang pertama, melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, mengikuti sunnah Nabi dan meneladani petunjuk para rasul. Yang ketiga, menyalurkan syahwat. Selanjutnya, menjaga kehormatan kaum wanita, tidak tersebarnya perbuatan keji di antara kaum muslimin, memperbanyak keturunan yang akan menjadi kebanggaan Nabi di hadapan seluruh Nabi dan umat mereka, mendapat pahala dari perbuatan jima yang halal, dan mencintai apa yang dicintai Rasulullah, serta menciptakan keturunan yang beriman, yang akan melindungi negeri kaum muslimin dan memohonkan ampunan bagi kaum mukminin, serta mengambil manfaat dari syafaat anak untuk masuk surga, memberikan ketenangan, kasih sayang, dan rahmat di antara suami istri, serta manfaat lain yang hanya diketahui oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wanita yang haram dinikahi terbagi menjadi dua macam. Yang pertama, wanita yang diharamkan selamanya, yaitu wanita yang tidak boleh dinikahi kapanpun. Di antaranya ada hubungan nasab, hubungan perkawinan, dan hubungan sepersusuan. Adapun yang kedua, wanita yang diharamkan dalam waktu tertentu, yaitu wanita yang tidak boleh dinikahi dalam keadaan tertentu. Namun setelah keadaan tersebut habis, maka wanita itu boleh dinikahi. Di antaranya, mengumpulkan dua wanita bersaudara, mengumpulkan wanita bersama bibinya, baik dari pihak ayah maupun ibu, wanita yang masih bersuami, dan wanita yang sedang menjalani masa iddah, kecuali yang menjadi tawanan, dan wanita yang masuk Islam sedang suaminya kafir. Wanita yang ditalak 3, wanita musyrik hingga masuk Islam, wanita pezina, wanita yang sedang ihram hingga tahallul, dan menikah bagi laki-laki yang telah beristri 4. Macam-macam pernikahan yang tidak sah atau rusak menurut syariat. Yang pertama, ada nikah syigor, yaitu seseorang menikahkan anak perempuannya, saudarinya, atau budaknya dengan syarat orang yang menikahi mau menikahkan anak perempuannya, saudarinya, atau budaknya dengan dirinya, baik dengan memberi mahar atau tidak. Yang kedua, nikah muhalil, yaitu seseorang menikahi wanita yang dicerai dengan talak 3 setelah masa iddahnya selesai. Kemudian dia menceraikan agar wanita tersebut halal kembali dinikahi oleh mantan suami yang telah menceraikannya. Yang ketiga, nikah mut'ah atau nikah kontrak, yaitu seseorang menikahi seseorang wanita untuk jangka waktu tertentu, 1 hari, 2 hari, ataupun lebih, dengan pemberian harta atau semisalnya kepada wanita yang dinikahi tersebut. 4. Nikah al-urfi atau kumpul kebo, yaitu pernikahan yang biasanya dilakukan antara pemuda yang melakukan hubungan suami istri bersama seseorang yang belum mahramnya. Beberapa kriteria suami istri. Yang pertama, ada kriteria seorang istri. Yang pasti harus taat beragama, cantik, berasal dari keturunan terhormat, lembut, sabar, dan penuh kasih sayang. Dianjurkan seorang gadis dan dapat dipercaya serta subur. Adapun kriteria seorang suami diantaranya laki-laki yang taat beragama,
memiliki hafalan dari kitabullah atau sebagiannya, mampu memenuhi ba'ah, lemah lembut terhadap istri, serta menyenangkan bagi istri. Dan yang terakhir, sekufu dengan istri. Selanjutnya ada khitbah atau pinangan. Khitbah adalah meminta atau melamar seseorang wanita untuk dinikahi dengan cara yang sudah diketahui bersama. Jika ada kesepakatan, khitbah hanya sebatas janji untuk menikah sehingga laki-laki yang meminangnya belum berhak sedikit pun terhadap wanita yang dipinangnya itu. Jadi ia masih wanita asing baginya sebelum dilaksanakannya akad nikah. Pinangan disampaikan kepada wali wanita. Dibolehkan menyampaikan pinangan langsung kepada wanita yang bersangkutan jika wanita tersebut rasyidah atau wanita yang bijaksana. Wali juga boleh menawarkan wanita yang berada di bawah perwaliannya kepada laki-laki solih. Kemudian wanita juga boleh menawarkan dirinya kepada laki-laki solih untuk dinikahi. Jika laki-laki ingin meminang seorang wanita, ia boleh melihat wanita itu. Bagian yang boleh dilihat antara lain yaitu satu, dari pendapat jumhur ulama, dibolehkan melihat wajah dan telapak tangannya, dan tidak boleh melihat selainnya. Pendapat mazhab Hanabilah boleh melihat anggota badan yang biasa tampak seperti leher, dua tangan, dan dua telapak kaki. Pendapat Al-Auza'i dibolehkan melihat bagian yang diinginkan selain auratnya. Kaidah-kaidah syar'i tentang melihat wanita yang dipinang. 1. Tidak boleh berkhalwat atau berduaan. Tidak boleh melihat wanita tersebut dengan pandangan untuk menikmati dan tidak dengan syahwat. Adanya dugaan kuat bahwa ia mau menikahinya. Tidak boleh melihat wanita yang dipinang kecuali jika ada dugaan kuat yang membolehkan hal itu. Tidak boleh berjabat tangan dan tidak boleh sedikit pun menyentuh tubuhnya karena ia adalah wanita asing. Jika memungkinkan melihatnya sebelum meminangnya, itu lebih baik karena bisa jadi pihak dari laki-laki akan menolak atau jika ia baru melihatnya di saat ia meminangnya, sehingga akan menyakitkan dan membuat pihak wanita patah hati. Selain melihat wanita yang akan dipinang, seorang wanita juga harus melihat laki-laki yang akan meminangnya. Kemudian bermusyawarah dalam urusan pinangan dan menyebutkan aib atau kekurangan laki-laki yang meminang. Tidak lupa melaksanakan sholat istiqoroh ketika akan meminang agar diberi petunjuk. Jika seorang laki-laki muslim telah meminang seorang wanita, maka laki-laki lain tidak boleh mendahului orang yang pertama meminang. Akad nikah. Rukun akad nikah ada dua, yaitu ijab dan qabul. Syarat sah akad nikah antara lain: pertama adalah izin wali, yang kedua keridhaan pihak wanita sebelum menikah, yang ketiga mahar atau mas kawin, dan yang terakhir adalah saksi. Syarat dalam akad nikah dibagi menjadi 3. Pertama, syarat wajib, yaitu syarat yang sesuai dengan maksud akad nikah dan maksud syariat. Di antaranya adalah syarat yang diajukan pihak wanita terhadap suaminya agar suaminya mau mempergaulinya dengan baik atau ma'ruf, atau menceraikannya dengan baik juga. Kedua
ada syarat yang tidak harus dipenuhi, yaitu syarat yang menafikan maksud akad atau menafikan hukum dan syariat Allah. Misalnya, pihak wanita meminta agar suaminya menceraikan istrinya yang lain. Ketiga, ada syarat yang tidak diperintah dan tidak dilarang oleh Allah. Misalnya, pihak wanita meminta syarat agar suaminya tidak menikah lagi, tidak membawanya keluar dari negerinya, atau selainnya. Dalam hal ini, jika perbedaan pendapat apakah syarat seperti ini harus dipenuhi atau tidak. Pendapat yang lebih kuat bahwa pihak wanita boleh meminta syarat seperti tersebut dan pihak laki-laki wajib memenuhi syarat tersebut selama tidak menyelisihi kitabullah atau sunnah Rasulullah. Untuk selanjutnya yaitu mahar. Secara istilah, mahar adalah suatu benda pengganti dalam pernikahan atau sejenisnya dengan ketentuan dari hakim atau dengan keridhaan kedua belah pihak. Adapun hukum mahar. Mahar termasuk salah satu rukun dalam nikah. Jadi, mahar ini haruslah ada, baik ketentuannya disebutkan dan ditentukan ataupun tidak. Jika tidak demikian, maka sang istri berhak mendapatkan mahar misli. Atau mahar misli itu mahar yang mempertimbangkan apa yang sebanding dengannya. Tidak ada batasan minimal maupun maksimal untuk mahar. Maka boleh memberikan mahar sesuatu yang bernilai baik secara materi maupun non-materi. Dan perlu kita ketahui, mahar itu hak istri, bukan untuk para walinya. Ada 2 syarat diperbolehkan menunda pembayaran mahar. Di antaranya, yang pertama, temponya harus diketahui, tidak bersifat majhul atau tidak jelas. Misalnya, ditunda hingga meninggal atau hingga terjadi perceraian. Yang kedua, temponya tidak berlaku lama, karena waktu yang sangat lama sangat memungkinkan tidak dibayar. Di dalam sebuah pernikahan dapat perangkat kebutuhan pengantin baru. Perangkat yang dimaksud adalah segala sesuatu yang dibawa atau digunakan istri ke tempat suaminya, baik berupa perhiasan, perabot, maupun tempat tidur untuk keperluan rumah tangga. Adapun hukum yang mengumumkan pernikahan. Menurut jumhur, hukum mengumumkan pernikahan hukumnya adalah mustahab atau sunnah. Sedangkan menurut Az-Zuhri, hukumnya wajib atau mewajibkannya, sampai-sampai jika terjadi satu pernikahan yang dirahasiakan dengan hanya disaksikan oleh 2 orang saksi dan keduanya diperintahkan untuk merahasiakan, maka pasangan tersebut wajib dipisahkan. Adapun poligami. Syarat poligami terdapat dalam firman Allah Ta'ala pada Quran Surat An-Nisa ayat 3. Dan jika kamu takut jika tidak akan berlaku adil terhadap hak-hak perempuan yatim bila mana kamu menikahinya, maka nikahilah wanita lain yang kamu sukai, 1, 2, atau 4. Kemudian jika kamu takut tidak akan bisa berlaku adil, maka nikahilah seorang saja atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat kepada tindak perbuatan aniaya. Syarat poligami yaitu mampu berlaku adil di antara mereka, merasa yakin tidak akan terbuai dengan mereka, dan tidak akan menyia-nyiakan hak Allah karena mereka mampu menjaga kesucian mereka, mampu memberi nafkah kepada mereka.
Adapun faidah fikih berkaitan dengan poligami. Yang pertama, laki-laki yang menikahi istri kelima padahal dia masih mempunyai 4 istri. 2, dibolehkan adanya perbedaan dalam pemberian mahar di antara para istri dan juga dalam walimah. Yang ketiga, pada dasarnya suami haruslah menyiapkan sebuah rumah untuk setiap istrinya, sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi. Dan yang keempat, pembagian giliran di antara para istri. Buku yang kedua yaitu Fikih Wanita Sholihah menurut Al-Quran dan Al-Hadis karya Ahmad Najih. Saya akan menjelaskan sedikit tentang hak dan kewajiban wanita muslimah kepada kedua orang tua. Yang pertama, berbakti kepada orang tua. Dari sekian banyaknya tanda atau ciri khusus bagi pribadi wanita muslimah yang dapat membedakan dirinya dengan wanita yang lain adalah kesetiaan dan kebaktiannya terhadap kedua orang tua. Sebab agama Islam telah memiliki konsep secara khusus tentang birrul walidain atau berbakti kepada kedua orang tua melalui beberapa teks yang jelas dalam kitabullah dan sunnah Rasulullah SAW. Yang kedua, tahu hak dan kewajiban terhadap kedua orang tuanya. Seorang wanita muslimah yang benar-benar mengamalkan ajaran Islamnya sudah semestinya menyadari betapa tinggi dan terhormatnya kedudukan kedua orang tua itu. Sebagaimana ini telah dijelaskan oleh Allah. Allah Ta'ala berfirman, "Dan sembahlah Allah, dan janganlah kalian mempersekutukannya dengan sesuatu apapun, dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua." Tercantum dalam Quran Surat An-Nisa ayat 36. Yang ketiga, berbakti kepada kedua orang tua, walaupun bukan orang Islam. Disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Asma binti Abu Bakar Asy-Siddiq radhiyallahu anhu, dia berkata, "Ibuku datang kepadaku. Saat itu dia masih sebagai wanita musyrik pada zaman Rasulullah SAW. Kemudian aku minta penjelasan kepada Rasulullah tentang hal ini. Aku katakan kepada beliau, ibuku datang kepadaku dengan penuh harapan. Dia menyambut baik diriku. Apakah aku harus menyambung hubungan baik kepadanya?" Nabi menjawab, "Ya, sambunglah hubungan kekeluargaan dengan ibumu itu." Kurung tutup buka muttafaq alaih. Yang keempat, khawatir berbuat durhaka kepada kedua orang tua. Dengan cara bersegera memenuhi perintah kedua orang tuanya itu, maka wanita muslimah melakukan hal ini demi rasa khawatirnya terjatuh ke lembah dosa akibat durhaka terhadap keduanya. Yang demikian ini karena dia amat menyadari bahwa durhaka kepada kedua orang tua termasuk dosa yang amat sangat besar. Yang kelima, berbuat baik kepada ibunya, lalu kepada ayahnya. Dalam Islam, terdapat bimbingan yang memiliki perhatian besar terhadap birrul walidain. Sebagian dari bimbingan tersebut membahas secara tersendiri antara masing-masing ibu dan bapak. Ada beberapa hadis yang memberikan pengukuhan wajibnya mendahulukan berbakti kepada ibu dengan mengalahkan berbakti kepada bapak, seperti berikut. Seorang pernah datang kepada Rasulullah seraya bertanya, "Wahai Rasulullah, siapakah orang yang paling berhak saya pergauli dengan baik?" Lalu Rasulullah menjawab, "Ibumu."
bertanya lagi, "Lalu siapa lagi?" Beliau menjawab, "Ibumu." Dia tetap saja bertanya, "Siapa lagi ya Rasulullah?" Beliau menjawab, "Ibumu." Lelaki itu tetap bertanya, "Siapa lagi wahai Rasulullah?" Beliau menjawab, "Ayahmu." Kurung buka tutup muttafaq alaih. Yang keenam, bentuk berbakti yang baik. Wanita muslimah akan senantiasa berbuat baik kepada kedua orang tua, berbicara dengan bahasa yang penuh penghormatan, memiliki nilai kesantunan dan kesopanan, dan menggauli keduanya dengan hal-hal yang mengarah kepada nilai hormat dan kasih sayang. Selanjutnya adalah kewajiban wanita muslimah terhadap anak-anaknya. Yang pertama, mengerti tanggung jawab anak-anaknya. Wanita muslimah sudah pasti tahu akan tugas dan tanggung jawab selaku menjadi seorang ibu rumah tangga dalam hal memberikan pendidikan anak-anaknya. Membentuk kepribadiannya merupakan bagian yang penting dan harus mendapatkan perhatian lebih besar darinya ketimbang seorang ayah. Hal tersebut karena anak-anak lebih dekat dari ibu mereka dan banyaknya waktu seorang ibu bergaul dengan mereka. Di samping itu, seorang ibu memang lebih mengenal secara detail keadaan dan sikap anak-anak, kebiasaan-kebiasaan serta perkembangan mereka pada masa pertumbuhan dan menjelang dewasa, di mana masa-masa ini paling berbahaya bagi kehidupan mental dan jiwa serta tingkah laku seorang anak. Yang kedua, menerapkan metode praktis dalam hal pendidikan anak. Wanita muslimah yang cerdas akan mengerti jiwa anak-anaknya dan menghormati perbedaan karakter serta kecenderungan atau bakat mereka. Untuk selanjutnya, menanamkan nilai-nilai yang tinggi dan sifat terpuji serta akhlak karimah dengan menggunakan cara yang baik. Dan yang ketiga, dengan cinta dan kasih sayangnya tercurah kepada anak-anak. Wanita muslimah yang bertakwa akan mengasihi anak-anaknya, sebab kasih sayang merupakan perangai Islam yang amat mengakar pada Rasulullah SAW yang telah banyak menekankan dengan ucapan dan melalui perbuatannya. Yang keempat, tidak membedakan anak laki-laki dengan anak perempuan. Wanita muslimah sejati tidak akan membeda-bedakan antara laki-laki dan anak perempuan dalam hal perhatian, bahkan selalu berlaku adil. Dia menyadari bahwa pengutamaan seorang anak itu atas yang lainnya dilarang oleh syariat Islam. Di samping pengutamaan itu juga akan memberikan dampak negatif pada diri anak yang diremehkan. Dan yang kelima, berlaku adil dalam mencurahkan kasih sayang. Wanita muslimah yang jujur tidak akan membeda-bedakan kasih sayang dan asuhannya kepada anak-anak mereka. Tidak bertindak sebagaimana yang dilakukan wanita mental jahiliyah, tetapi dia memandang anak-anaknya dengan mata yang sama, baik dalam memberikan kasih sayang maupun memberikan kelembutan sikapnya. Dan yang keenam, wanita muslimah tidak akan menyumpahi anak. Wanita muslimah yang mengerti ajaran agamanya tidak akan menyumpahi anak-anaknya sebagai pengamalan atas perintah Rasulullah SAW, di mana beliau melarang para ibu untuk menyumpahi anak-anaknya karena dikhawatirkan sumpahnya itu akan dikabulkan, yaitu di saat keterkabulan itu tepat pada suatu sumpah yang buruk. Sesuai hadis riwayat Jabir yang di dalamnya berisi Rasulullah SAW bersabda, "Janganlah kalian menyumpahi diri kalian,
dan jangan pula menyumpahi anak-anak kalian dan harta kalian. Kalian tidak mengetahui saat permintaan atau doa yang dikabulkan, sehingga Allah akan mengabulkan sumpah itu. Yang ketujuh, waspada terhadap pengaruh pembentukan dan pembinaan hak anak. Wanita muslimah yang menyadari petunjuk agamanya akan membuka mata lebar-lebar serta memperhatikan gerak dan langkah laku anaknya. Ia memantau aktivitas dan hobinya, mengetahui apa yang mereka baca dan mereka tulis, teman-teman yang mereka pilih, dan tempat-tempat yang mereka kunjungi pada waktu yang luang. Ia tahu semua ini tanpa ada perasaan diawasi dari pihak anak. Buku selanjutnya yaitu Fikih Puasa karya Dr. Yusuf Qardawi. Terdapat puasa dan hikmahnya. Makna puasa secara syara yaitu menahan dan mencegah diri secara sadar dari makan, minum, bersetubuh dengan hal-hal yang semisalnya selama sehari penuh, yakni dari kemunculan fajar hingga terbenamnya matahari, dengan niat memenuhi perintah dan takarub kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalil yang menunjukkan bahwa puasa yang syar'i adalah menahan diri dari dua syahwat sebagaimana yang sudah disebutkan pada firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dihalalkan bagi kalian pada malam hari di bulan puasa bercampur dengan istri-istri kalian. Mereka itu adalah pakaian bagi kalian, dan kalian pun adalah pakaian bagi mereka. Allah mengetahui bahwa kalian tidak dapat menahan hawa nafsu kalian. Karena itu, Allah mengampuni dan memberi maaf kepada kalian. Maka sekarang campurilah mereka dengan carilah apa yang telah ditetapkan Allah untuk kalian, dan minumlah hingga terang bagi kalian benang putih dari benang hitam, yaitu fajar. Kemudian sempurnakanlah puasa itu sampai datang malam. Tercantum pada Quran Surat Al-Baqarah ayat 187. Selanjutnya adalah hikmah puasa. Adapun hikmah puasa diantaranya adalah 1. Tazkiyah an-nafs atau pembersihan jiwa dengan mematuhi perintah-perintahnya, menjauhi segala larangannya, dan melatih diri untuk menyempurnakan ibadah kepada Allah semata. Menyehatkan badan sebagaimana dinyatakan oleh para dokter spesialis juga bisa mengangkat aspek kejiwaan, mengungguli aspek materi dalam diri manusia. Manusia sebagaimana sering dipersepsikan banyak orang memiliki tabiat ganda. Dan yang ketiga merupakan tarbiyah bagi iradah atau kemauan, jihad bagi jiwa, pembiasaan kesabaran, dan pemberontakan kepada hal-hal yang telah lekat mentradisi. Yang keempat, mematahkan gelora syahwat ini dengan mengangkat tinggi-tinggi nalurinya, khususnya jika terus-menerus melakukan puasa dengan mengharap pahala Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menajamkan perasaan terhadap nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala kepadanya. Nikmat bisa membuat orang kehilangan perasaan terhadap nilainya. Seseorang dapat merasakan nikmatnya kenyang dan nikmatnya pemenuhan dahaga jika ia lapar atau kehausan. Jika ia merasa kenyang setelah lapar atau hilang dahaga setelah kehausan, akan keluar dari relung hatinya ucapan Alhamdulillah. Hikmah ijtimaiyah atau hikmah sosial dapat menanamkan dalam diri seseorang untuk berempati terhadap orang yang membutuhkan maupun fakir miskin. Yang ketujuh, dapat mempersiapkan orang menuju derajat takwa dan naik kedudukan orang-orang muttaqin. Selanjutnya adalah puasa Ramadan. Seperti yang kita ketahui,
Bulan ini adalah bulan Ramadan, di mana kita sudah memasuki hari ke-23. Alhamdulillah. Lalu, apa itu puasa Ramadan? Puasa Ramadan ialah suatu kewajiban bagi kaum muslim yang sudah balik, yang bersifat tawatur yakini, dan salah satu rukun Islam kelima yang menjadi pilar agama Islam. Dalam Al-Quran, Allah berfirman, "Hai orang-orang beriman, telah diwajibkan atas kalian puasa sebagaimana telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian, agar kalian bertakwa," yaitu beberapa hari yang tertentu, tercantum pada Quran Surat Al-Baqarah ayat 183 sampai 184. Kemudian firman Allah selanjutnya, yaitu bulan Ramadan yang padanya mulai diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia, dan penjelasan petunjuk itu dan pembeda. Maka barang siapa di antara kalian melihat bulan itu, hendaklah ia berpuasa, yaitu Quran Surat Al-Baqarah ayat 185. Lalu, kapan diwajibkannya puasa Ramadan? Puasa Ramadan, sebagaimana sebagian besar syariat Islam, mulai diwajibkan di Madinah setelah hijrah. Dalam Zat Al-Ma'ad, Ibnul Qayyim berkata, memisahkan jiwa dari sesuatu yang telah menjadi kegemarannya dan telah menyatu dengannya adalah pekerjaan yang paling berat dan sulit. Karenanya, kewajiban puasa diakhirkan ke periode pertengahan, hingga setelah hijrah ketika telah tertanam mentalitas tauhid, sholat, dan perintah-perintah Al-Quran dalam jiwa. Maka ia diarahkan untuk berpuasa secara bertahap. Adapun tahapan penetapan hukum puasa, ada 2 tahapan di antaranya. Tahapan pertama adalah tahapan pilihan seorang muslim yang mukallaf lagi mampu berpuasa. Diberi hak memilih untuk berpuasa ini yang utama atau berbuka tetapi membayar fidyah, yaitu memberi makan orang miskin. Barang siapa melakukan lebih dari itu, maka lebih baik dan utama. Tahapan yang kedua adalah tahapan kewajiban, yaitu tahapan yang diwajibkannya puasa Ramadan dan dihapuskannya toleransi yang ditetapkan pada ayat sebelumnya. Allah mewajibkan puasa Ramadan di bulan Qamariyah atau di bulan Hijriyah karena beberapa hikmah dan sebab, antara lain: 1. Penentuan waktu kaum muslim seluruhnya dengan menggunakan bulan-bulan Qamariyah, misalnya dalam haul zakat, haji, iddah perempuan, ataupun hal sebagainya. Yang kedua, penentuan waktu alamiah belaka yang menunjukkan tanda-tanda alam, yaitu munculnya hilal. Ketiga, bulan Qamariyah beredar di antara berbagai musim selama setahun, baik musim dingin maupun musim panas. Bulan Qamariyah itu tidak kurang dari 29 hari dan tidak lebih dari 30 hari. Ada 3 cara menetapkan puasa Ramadan. Antara lain, yang pertama adalah ru'yah hilal, yang kedua menyempurnakan Sya'ban 30 hari, dan yang terakhir adalah memperkirakan hilal. Sekian sedikit beberapa penjelasan materi dari 3 buku ini. Semoga dapat bermanfaat, dan apabila ada kesalahan, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Dan semangat puasanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.